Lemes gue. Duh. Bukan di bulan Ramadan bersemangat-semangat. Tahu jangan muslim. Bulan Ramadan bulan semangat. Tadi ada Pak Holid juga tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa nih kelihatannya pada lemes semua? Dimas apa? Dimas, Pak. Lemes banget. Lemes banget. Kenapa nih kalau puasa lemes ya? Gak tau kenapa kok saya ngerasanya makin kesini akhir Ramadan tuh masih lemes ya Pak. Ya. Dari awal saya semangat buat tadarusan, tapi siang ini kayak malas banget buat tadarusan tuh kenapa ya Pak? Ya. Memang fenomena ini kan terjadi hampir kepada semua orang, bukan hanya kepada Dimas. Artinya secara psikologi ini disebut sebagai motivasi emosional awal. Kenapa kita bisa semangat, kemudian di pertengahan dan akhir bisa lemes gitu, kurang bersemangat? Karena memang di awal itu kan kita terbawa suasana namanya. Suasana euforia Ramadan kan. Ketika banyaknya orang yang bersenang dengan kedatangan bulan Ramadan, kelihatan kan dari postingan-postingan kan banyak tuh orang ngucapin Ramadan, kemudian masjid masih rame. Nah itu kan kita terbawa suasana sehingga kita bisa bersemangat dalam ibadah. Tapi udah kayak pertengahan sekarang, ini yang tersisa bukan lagi suasana lagi, tapi komitmen pribadi. Makanya ketika Nabi SAW kan bersabda, beliau katakan amalan yang paling dicintai Allah itu bukan amalan yang besar gitu ya, tapi amalan yang dilakukan secara kontinu, walaupun amalan itu adalah amalan kecil gitu. Contohnya apa Pak? Amalan kecil misalnya ya kita tadarus misalnya sehari 1 halaman, atau kalau nggak mampu 1 halaman, 1/2 halaman, nggak mampu juga 1/2 halaman, baca kulhu aja deh sehari, masa nggak mampu misalnya kan. Nah jadi lebih konsisten kita baca kulhu setiap hari misalnya, jadi amalan konsisten kita, tapi itu dicintai Allah. Kenapa kita lakuin setiap hari begitu. Terus biar kita jaga konsisten itu. Nah kita bisa jaga konsisten itu dengan beberapa cara ya. Kalau yang lebih simpel itu pertama, selama bulan suci Ramadan ini kita nggak usah deh tetapkan target yang berlebihan. Misalnya sejarah kita Ramadan sebelumnya kita hanya bisa membaca Al-Quran 1/4 Al-Quran misalnya. Tahu-tahu tahun ini misalnya kita targetin mau baca 1 juz. Nah ini kan targetnya terlalu jauh. Jadi tetapkan aja target misalnya yang tahun sebelum 1/4 Al-Quran, maka misalnya naik aja 1/2 Al-Quran gitu ya. Jadi kita tetapkan standar-standar yang realistis, nggak usah terlalu memaksa. Jadi ketika misalnya target itu terlalu berlebihan, kita agak susah mencapainya. Jadi menyebabkan kita nggak konsisten. Dan yang paling penting yang nomor 2, ini adalah faktor lingkungan. Jadi kamu harus cari juga teman-teman yang memang bisa mendukung kita untuk termotivasi dalam ibadah. Nah kayak misalnya circle ini nih, bertiga, ini harus saling motivasi. Jangan awalnya doang misalnya Bagas main ke rumah Dimas ngajak tarawih, tengah-tengah nggak pernah diajak lagi. Nah jadi kita harus tetap konsisten dengan dengan cara mencari teman-teman yang bisa mengajak kita pada kebaikan. Jadi umpama misalnya di tengah-tengah atau akhir Ramadan kita lemas, nanti ada teman kita yang mengingatkan. Jadi kalau misalnya teman kita ke rumah manggil ngajak tarawih, nah ini besar kemungkinan kita pasti ikut juga terbawa suasana itu gitu. Tapi itu harus semangat gue dong. Semangat. Iya, jadi memang kata Nabi ini kan ada doa juga kan yang Nabi hindari nih sifat-sifat ini. Doanya kata Nabi gini, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Artinya apa? Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari sifat apa? Ajaz wal kasal. Ajaz itu artinya adalah sifat lemah. Kasal itu malas. Apa bedanya? Kalau lemah, ajaz ini artinya dia punya kemauan tapi nggak punya kemampuan. Paham nggak? Misalnya semangat gitu membara, tapi memang dia secara fisik misalnya lemah atau misalnya lagi sakit, itu namanya ajaz. Nah, kalau kasal itu malas. Nah, kebalikannya. Jadi dia punya kemampuan tapi nggak punya kemampuan, nggak punya kemauan gitu. Jadi dua sifat ini dihindari oleh Nabi. Nah, paling parah nih kasal ini. Kita kayak punya kemampuan tapi motivasi dalam diri kita itu kayak nggak punya semangat untuk melakukan ibadah. Nah kita harus berusaha untuk menghindari sifat-sifat ini gitu. Gini Pak,
Jo, amalan apaan lu gede banget tuh? Gede banget. Amalan apaan? Amalan apa? Amalan apaan? Amalan apaan? Amalan. Amalan tuh. Amalan bisa gede begini gimana? Oh gitu. Fisik mulu. Bukan fisik. Amalan apaan katanya coba? Kan kayak amalan misal nih kan kita puasa nih Pak ya. Nah, kita puasa nih kan Pak. Terus kayak apa ya? Biar bisa konsisten sampai kita selesai puasa tuh gimana Pak? Ya, ada beberapa cara lah ya supaya kita bisa konsisten kan. Karena kan kita ibadah itu kan bukan hanya pada bulan Ramadan aja kan. Ramadan ini ibaratnya kayak training camp lah. Jadi kita masuk ke sebuah pelatihan, yang mana pelatihan ini tujuannya bukan di pelatihan itu, tapi memang setelah pelatihan itu. Makanya tanda diterimanya puasa seseorang itu kan bukan ketika dia banyaknya amal di bulan Ramadan ya, tapi ketika dia setelah bulan Ramadan selesai, dia konsisten melakukan ibadah-ibadah begitu. Dan kita diperintahkan Allah juga kan bukan jadi hamba Ramadan doang kan. Di dalam surat Al-Hijr itu ayat 99, Allah Ta'ala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi, nah ini bentar lagi udah azan ya. Jadi, tapi kita lanjutin aja. Nah, apa kata Allah? Sembahlah Allah itu sampai datangnya kematian. Jadi kita diperintahkan Allah bukan jadi hamba Ramadan doang, tapi supaya bisa menyembah Allah sampai datangnya kematian. Nah, cara konsistennya gimana? Yang pertama, kita usahakan lakukan amalan wajib dulu secara konsisten. Jadi penting sholat itu dijaga deh. Nah, jangan sampai kita meninggalkan sholat setelah Ramadan, karena ini paten banget. Yang kedua, nanti kita bisa lakukan ibadah-ibadah yang sifatnya target. Jadi nanti kita targetin apa-apa aja yang mau kita lakukan. Dan yang ketiga, jangan sampai kita lepasin semua amalan-amalan yang udah kita lakuin di bulan Ramadan. Jadi kalau kita terbiasa tilawah di bulan Ramadan, jangan sampai dilepasin semua. Begitu. Ini karena tadi udah azan, mari kita sholat maghrib ya. Nah, buka puasa udah siap belum? Belum ya. Gorengannya belum. Nah, ya udah deh, kamu berdua siapin untuk buka puasa ya. Nah, Dimas azan, Dimas. Bismillah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.